Komnas? Ya baru per hari ini tadi dapat suratnya datang ya kan? Surat cinta. Surat apa? Surat cinta. Jelaskan, Kak. Ya, itu dapat surat itu tadi, aku yang terima suratnya. Aku yang tanda tangan sebagai penerima. Ya udah aku udah sampein. Ya nanti kita lihat. Kita lihat dalam beberapa waktu ini ke depan ya, beberapa hari mungkin ada pemanggilan. Ya udah, nggak masalah sih. Rita, kalau misalnya sebagai tante melihatnya ketika kedua orang tua ini berbicara Ya. mengenai anak, entah itu pembagian waktu Ya. ataupun kayak harus main ke sini ke pihak ibunya atau ke pihak bapak, menurut kakak yang emang kakak lihat secara langsung gitu, susahnya di mana sih, mungkin kak, permasalahannya di mana sih kak? Ya jadinya gini loh, yang tadinya mungkin bisa akur-akur untuk pergi, yuk kita rencanain pergi yuk quality time, ada ayah, ada dedinya, ada maminya, komplit gitu kan. Mungkin jadi terganggu sedikit lah ya. Jadi waktunya. Oh, satu hal lagi nih aku mau lurusin ya. Ada pemberitaan di luar sana mengenai laporan anak ini ya kan kemarin. Aku mau lurusin nih. Adik aku tidak pernah membatasi beliau untuk ketemu anak. Aku kemarin pun ketemu sama Inara di rumah. Dan dia ketemu anak-anak. Aku udah ketemu loh, sekali ya. Dia udah 2 kali ke rumah, tapi yang satunya lagi aku nggak ada. Nah itu kan artinya, dan baru berapa hari ini, kalau nggak salah 3 hari. 3 hari ini dia ketemu anak. Jadi hal yang mana nih? Hal yang mana nih yang dia bilang Virgon tuh ambil anak kayak gitu kan? Kan dikasih akses untuk ketemu. Boleh kok diizinin. Berarti terakhir ketemunya kapan itu, Kak? Anak-anak 3 hari yang lalu sama ibunya. Kalau sama aku mungkin udah sebulan lalu kali ya. Gitu. Ingin meluruskan. Kemarin rame kan ya Kak? Ya. Katanya ini menurut pengendara ya, dan Chandra mengatakan bahwa selama 1 minggu ini akses ditutup. Tidak ada ditutup ya. Baru 3 hari yang lalu ketemu. Dan itu valid. Kalau aku ngomong kalau iya enggak. Dimana Aku orangnya nggak pernah drama-dramaan. Berarti setelah dari Komnas Anak baru ada pertemuan apa itu? Kayaknya 1 hari sebelum naik berita itu. Berarti 1 hari sebelum. Misalnya hari ini, besok dia naik berita itu. Jadi kan 3 hari mundur dari hari ini, hari apa nih? Senin. Nah itu mundur aja, misalnya hari apa? Ya udah mundur aja 3 hari. Itu. Artinya pertemuan itu kalau nggak salah udah beberapa kali. Yang aku aja pernah ketemu, yang sebelumnya pernah ketemu. Mungkin 3 atau 4 kali lah. Seperti itu. Nah berarti kan maksudnya kalau kan kakak Jadi lucu kalau ada pemberitaan itu. Kecuali ibunya dihalangi untuk bertemu anak-anaknya dan dipersulit atau tidak sama sekali tidak bertemu, itu baru. Kan ini dia kasih izin. Jadi pas denger dia ke Komnas dan ada beritanya naik itu gimana, Kak? Reaksi kakak sendiri? Ya nggak tahu ya apa berita dari dia atau kalian yang bikin berita, ini kan aku nggak tahu juga. Respon dari Kak Virgo seperti apa nih Kak tiba-tiba muncul? Dia mah orangnya kan santai kan, silakan aja. Dia mah kan orangnya nggak mau ribet kan, nggak mau dia ribet-ribet. Ya udah kalau dilaporin ya silakan laporin, ntar tinggal datang kan. Jadi ya nggak bagus lah terlalu buat konsumsi publik itu masalah-masalah hal-hal yang nggak baik kan. Karena kenapa? Kan ada jejak digital. Ini bentuk menghargai aja sih. Kedepannya kan anak-anak kan bertumbuh ya, akan melihat. Jadi lebih baik nggak terlalu banyak bicara gitu loh. Untuk kepentingan anak-anak. Termasuk aku juga di sini, mana hal yang aku perlu memang waktunya aku speak up dan waktunya aku itu bukan urusan aku, nggak ikut-ikutan. Itu sih. Tapi udah ada pemanggilan kah atau apa gitu dari Komnas? Ya baru per hari ini tadi dapat suratnya datang ya kan? Surat cinta. Surat apa? Surat cinta. Jelaskan, Kak. Ya, itu dapat surat itu tadi, aku yang terima suratnya. Aku yang tanda tangan sebagai penerima. Ya udah aku udah sampein. Ya nanti kita lihat. Kita lihat dalam beberapa waktu ini ke depan ya, beberapa hari mungkin ada pemanggilan. Ya udah, nggak masalah sih. Berarti Kak Virgo sendiri ya, Bang Virgo sendiri akan hadir ya Kak? Pastinya lah, kalau dipanggil ya pasti hadir lah. Gitu. Boleh dilihat tuh ke suratnya, Kak? Ya intinya nggak enak lah ya. Intinya
per hari ini udah sampai. Tapi Mbak, aku cuma mau meluruskan bahwa apa yang dia bilang itu, mohon maaf, nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Anak-anak tetap ketemu kamu kan, tetap ketemu kamu dalam beberapa waktu belakangan ini. Bebas kan, bisa ada akses ketemu. Jadi jangan bilang dipersulit ataupun jangan bilang adik aku membawa anaknya secara paksa. Itu kata-katanya tolong diralat. Itu secara tidak langsung tidak benar ya? Tidak benar. Aku batalin. Tidak benar karena 3 hari yang lalu kamu baru ketemu, dapat izin ketemu langsung sama anak-anak. Menurut kakak sendiri nih dengan adanya pengaduan ke Komnas HAM ini mungkin tujuan dari ibunya anak-anak tuh apa sih kak? Ya tujuannya ya ingin anak-anak mungkin seperti sebelumnya yang memang hak asuh anak jatuh ke tangan dia. Mungkin seperti itu ya. Itu sih intinya. Ya pokoknya apapun itu nih ya, ikutin aja, kita tetap menanggapi walaupun itu panggilan apapun kita hadapin aja kita santai aja kok. Silakan aja, silakan. Ya biar nanti bukti yang berbicara kayak gitu. Jadi pesan aku di sini fokus aja dulu sama permasalahan yang ada. Anak-anak dalam kondisi baik, satu-satu dulu diselesaikan. Itu dulu diselesaikan, laporan ini, laporan itu menurut aku jadi terlalu heboh ya, gitu loh. Fokus aja dulu, anak-anak dalam kondisi baik kok. Nanti kalau permasalahan itu udah selesai, mau iniin hak asuh anak ya silakan aja, gitu. Ya dia lapor, ada hal-hal apa kan adik aku bisa lapor juga. Itu sih. Udah ya, teman-teman. Kenapa? Oke, Kak, mau sebagai POV kakak, POV kakak sebagai kakak yang fitbird, mungkin gimana sih Kak melihat saudara kakak sendiri gitu ya, kasus Maharani, mungkin perasaan kamu seperti itu? Ya aku sih ikut prihatin ya akan permasalahan yang ada gitu loh. Cuma memang hal ini kan memang udah terjadi seperti ini dan nggak ada yang diharapin juga dalam kejadian ini ya. Kaget ya, terus juga kasihan juga iya, tapi gimana ya? Adik aku orangnya sangat dewasa ya, jadi dia nggak terlalu menunjukkan kelemahannya gitu loh. Dia sebagai laki-laki ya udah, kalau memang seperti ini ya dihadapin gitu. Dia lebih ke ya udah oke. Orangnya kayak gitu karakternya. Ini doa apa sih Kak yang biasanya hingga saat ini kakak panjatkan? Ya semoga permasalahan adik aku tuh bisa cepat selesai yang pertama. Terus pembelajarannya apa gitu. Setiap hal yang terjadi, setiap permasalahan kita kan harus belajar ya. Oh aku salahnya di sini, oh aku kedepannya harus seperti ini. Introspeksi diri gitu loh. Intinya aku sih doain kedepannya untuk masing-masing. Setelah permasalahan ini jadi pribadi yang jauh lebih baik, harapan seorang kakak. Dan kalau bisa berdamai lah gitu loh. Bisa menemukan jalan tengah yang baik gitu loh. Jangan sampai jadi hubungan jadi jelek gitu loh. Karena kalau hubungan salah satunya jelek kan kasihan anak-anak juga, dampaknya ada ke keluarga. Kalau misalnya memang ya udah, kalau Ihsan udah punya pasangan, nanti mungkin adik saya juga nanti satu-satu punya pasangan juga, tetap terjalin silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik kan gimana ya? Anak-anak juga jadi happy gitu kan. Itu harapannya itu. Untuk sekarang bentuk support aku ya aku nemenin dia. Aku bantu dia untuk ngawasin anak-anak, aku pergi menghibur anak-anak. Apa yang aku bisa lakuin, aku akan lakuin. Karena kebetulan juga aku juga tinggal bareng kan sama adik aku, jadi aku sangat punya banyak waktu untuk aku sama dia dan untuk aku sama anak-anak adik aku. Apa bisa dibilang Kak, momen ini titik terendahnya abang Kak? Seperti apa sih Kak? Titik terendah itu yang kemarin, ya kan? Itu awal titik terendah. Tapi ya udahlah, mungkin emang setiap orang kan punya jalan ceritanya masing-masing ya. Apapun itu gitu. Ya kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi dan
ke depannya lebih baik, aku sih belajar segala sesuatu yang terjadi jadi pelajaran dan ikhlas aja sih ya. Karena kan kita percuma juga kan, mau diapain juga udah terjadi, nasi udah jadi bubur. Lebih ke gimana cara menghadapi dengan bijak dan untuk kepentingan bersama, kepentingan dan apa ya, kebaikan bersama, intinya itu sih aku sih. Kak, terakhir nih Kak, tadi kan kakak bilang kalau mungkin anaknya yang kecil ini kan udah ditutup akses untuk pemberitaan ini, tapi kan Apa ditutup apa? akses pemberitaan ini kan ditutup untuk anak-anak yang kecil. Belum Iya, mengerti ya. belum mengerti. Tapi kan untuk masyarakat sudah mulai mengerti. Nah, kakak sebagai tante seperti apa sih mungkin langkahnya Kak, atau Itu tugas dedinya ya, tugas dedinya dan tugas maminya untuk kasih pengertian atau apapun itu di luar aku. Karena aku tidak pernah ataupun mau bicara dengan anak yang menurut aku di bawah umur dengan hal-hal yang nggak sesuai dan berat. Itu belum kapasitasnya untuk dia mengerti dan untuk dia speak up untuk masalah itu. Biarkan orang tuanya gimana caranya, mungkin ada pertanyaan apa, biarkan mereka yang menjelaskan. Jadi aku lebih nggak mau ke arah situ. Sebisa mungkin aku cuma main-main, happy-happy, nemenin, dia hobinya apa, terus curhat-curhat yang anak usianya, kamu di sekolah gimana, kamu gini, ente kita main kuda ya. Aku lebih ke jaga mentalnya aja sih, supaya dalam kondisi baik-baik aja. Itu aja itu. Aku cuma bisanya itu aja. berarti emang dari anaknya tidak belum dan tidak ada pertanyaan ke situ dari kakak? Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin ke dedinya ya, biar dedinya yang ngejelasin gitu dengan versi dedi dan maminya yang ngejelasin gitu sih. Thank you kakak. Jo.